Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami rindu pada pagi hari ini Tuhan, Kau bekerja di antara kami Tuhan. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Kami rindu Tuhan. Biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini, jemaat Tuhan boleh mengalami Tuhan. Jemaat Tuhan boleh mengalami kemenangan. Dan kami rindu pagi hari ini, setiap kami boleh diurapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aja
tiada yang mustahil bagimu. Amin. Bagi orang percaya, karena roh Allah, tiada yang mustahil. Yes, bagi orang percaya, kata roh Allah bekerja, kata roh Allah bekerja, kata roh Allah bekerja. Di antara kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya percaya sekalipun kita dipisahkan oleh ruang dan waktu, dipisahkan oleh keadaan hari ini, tetapi saya percaya dan saya rindu Bapak Ibu tetap semangat dan berpengharapan di dalam Tuhan. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu boleh diberkati dan saya rindu kita semua bersuka cita dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Na na na
Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita mendapat bagian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu buat Tuhan. Mari kita buka hati kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara atas setiap kita pada pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus,
Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah Engkau terus di antara kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena Engkau Allah setia bagi kami. Tuhan, dalam keberadaan kami saat ini, kami mau menyerahkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, kebenaran firman yang sesaat lagi akan kami baca, akan kami dengarkan, boleh tertanam dalam hidup kami. Engkau Allah boleh menolong kami untuk kami boleh melakukannya di dalam penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah kami kekal untuk selamanya. Demi nama-Mu Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur dalam kesempatan kali ini, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan, walaupun mungkin tetap dalam keadaan yang tidak sebagaimana biasanya. Namun puji Tuhan, pada bulan ini kita diajar bersama-sama untuk boleh menekuni satu tema, di mana temanya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendengar kalimat hidup dalam pimpinan Roh Kudus gitu, kira-kira yang kita pikirkan, yang kita bayangkan apa? Apakah kemudian kita berpikir bahwa orang yang hidupnya di dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang yang hidupnya itu lurus-lurus, rata-rata, bebas hambatan, gak ada gejolak jiwa, gak ada rintangan, gak ada jalan naik turun, tidak ada air mata, gak ada kepala cenat-cenut dan sebagainya. Apakah yang seperti itu yang kemudian dikatakan itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Sehingga kemudian ketika kita lihat ada orang yang mungkin dia sakitkah atau mungkin dia mengalami suatu hal yang gak enak, kita katakan oh dia itu jauh dari Tuhan. Apakah yang seperti itu yang kita pahami sebagai hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita mau belajar bahwa kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah kehidupan yang kemudian menjadikan kita kebal dari dosa, menjadikan kita kebal dari situasi sulit, menjadikan kita kebal dari situasi yang menyusahkan. Melainkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang sama seperti yang lainnya. Dia akan menghadapi yang namanya naik turunnya kehidupan, ada waktu mungkin di mana dia meneteskan air mata, ada waktu suka, ada waktu duka. Semuanya berjalan sama Bapak Ibu Saudara. Namun yang membuat dia berbeda adalah ketika ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya. Kurang lebih itu seperti ini. Kalau dalam Injil Yohanes dikatakan waktu Yesus menjanjikan penghibur, waktu Yesus menjanjikan penolong, itu katanya adalah parakaleo, berjalan di sisi, di samping. Nah, jadi kalaupun kita menjalani kehidupan kita jalan, lah bukan berarti jalannya rata. Ada jeglongan, ada lubang. Nah, jalan toh. Waduh, nggak sampai jatuh. Ada yang bantu kita, ada yang nolong kita di sisi. Contoh lain, mau ke suatu tempat, katakan saja, saya mau ke Matos. Seingat saya, kalau ke Matos dari sini tuh nanti lurus sampai di depan itu belok kanan. Oh ternyata ingatan saya salah atau pikiran saya salah. Ternyata yang betul itu belok kiri. Nah yang di sisi inilah, nih, salah. Kalau mau ke Matos itu belok kiri, bukan belok kanan. Nggak jadi salah.
kurang lebih dapat digambarkan seperti itu. Bagaimana Roh Kudus, bagaimana pribadi yang berjalan di sisi kita, mendampingi kita, berjalan bersama-sama dengan kita dalam kehidupan. Jadi bukan berarti jeglongannya nggak ada, tapi lewat jeglongan ada yang bantu kita. Bukan berarti kita nggak bisa salah pikir, tapi waktu kita salah ingatnya, salah pikirnya, ada yang ingatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tengah menghadapi situasi yang seperti ini, mari kita jangan menjadi ragu apakah Tuhan masih menyertai saya. Apakah Tuhan masih memelihara saya? Apakah Tuhan masih memimpin saya di jalannya? Kok hidupnya sekarang agak susah, agak membingungkan, agak menghadapi banyak tantangan. Bapak Ibu Saudara, itu semua bukan berbicara bahwa pimpinan Tuhan hilang dalam hidup kita. Allah tetap memimpin dan menyertai kita selama kita ada di dalam Dia. Itu sebabnya pada kesempatan saat ini kita mau belajar. Kalaupun memang pada akhirnya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus sama-sama kok di jalan tetap ketemu jeglongan. Sama-sama kok bisa bingung membedakan ini belok kanan apa belok kiri. Kalau gitu kenapa kita sebagai orang percaya harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan bagian ini. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Roh Kudus itu dijanjikan akan diberikan kepada orang percaya, di sana dikatakan bahwa Dia, yaitu Roh Kudus, penolong itu akan diam di dalam kita. Itulah yang akhirnya membedakan kita dengan dunia. Ayat ini berkata, jangankan diam di dalam dunia, bahkan dunia, mereka yang tidak percaya, lihat aja enggak, kenal aja enggak. Jadi yang membuat kita berbeda dengan dunia adalah dunia enggak lihat, enggak kenal, apalagi ada di dalamnya. Tapi kita, Roh Allah ada di dalam kita. Amin. Kita mengenal Dia dan Dia ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempelajari apa sih sebenarnya gereja? Saya rasa kita ada di pemahaman yang sama. Akhirnya kita tahu bahwa gereja itu bukan gedungnya, bukan yang ada kursi-kursinya kayak gitu. Tapi gereja itu adalah kita, saya dan saudara. Gereja adalah orang-orang yang percaya. Gereja adalah rumah Allah, tempat di mana Roh Allah berdiam. Dan pada situasi seperti ini, situasi di mana kita mengalami kendala, kita nggak bisa kumpul-kumpul ibadah kayak biasanya gitu. Kita nggak bisa datang ke gedung yang kita sebut gereja. Kita nggak bisa datang ibadah sama-sama di gedung yang kita sebut gereja. Akhirnya situasi seperti inilah yang akan membawa kita untuk semakin menyadari bahwa gereja yang benar-benar harus ada Roh Allah di dalamnya, yang harus benar-benar dipertahankan kualitasnya adalah kehidupan saya dan saudara. Kita adalah gereja, tempat di mana Roh Allah diam dan menuntun hidup kita.
Dan itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak sama. Yang menjadikan kita berbeda karena kita bukanlah kita, melainkan Dia di dalam kita. Dia Allah, Dia roh kebenaran, Dia roh penolong itu diam di dalam hidup kita. Justru pada situasi seperti ini, seharusnya kita mulai melihat, tetapkah kita menjadi gereja? Tetapkah roh Allah itu tinggal diam di dalam hidup kita? Atau seiring dengan kita nggak bisa mengunjungi gereja, kita nggak bisa beribadah di gereja yang sesungguhnya, akhirnya ikut pudar. Mari tetap jadikan diri kita bersama sebagai tempat di mana roh itu diam dan memimpin kita. Sebab itulah yang membedakan kita dengan dunia. Yang kedua, selain untuk menjadi tanda bahwa kita berbeda dengan dunia, kenapa orang percaya mesti hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ayat yang berikutnya dalam ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita itu akan membuat kita selalu mengingat bagaimana kehidupan kita, pengalaman kita bersama dengan Allah. Dan kemudian pengalaman-pengalaman itu yang akan mengajar kita, membawa kita untuk kita sedikit-sedikit, setapak demi setapak paham dan dapat melakukan apa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu Saudara, mulanya pernyataan ini dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum akhirnya dia disalib. Dan ketika Yesus berkata seperti itu kepada murid-muridnya, mari kita ingat sejenak bahwa murid-murid dan Yesus memiliki masa hidup yang ada yang bersamaan. Di mana mereka melayani sama-sama, makan sama-sama, pindah tempat sama-sama, kena badai di kapal sama-sama. Nah, itu adalah pengalaman bersama dengan Yesus. Dan itulah yang kemudian kita bisa baca sekarang di Alkitab kita. Ditulis di sini, kita bisa baca. Ada peristiwa Yesus dan murid-murid kenapa banyak. Kalau tidak ada Roh Kudus yang memeteraikan setiap pengalaman pribadi kita dengan Allah, siapa yang dapat menuliskan semua peristiwa pelayanan Yesus di bumi? Tentunya pertolongan Roh Kudus yang membawa setiap penulis dapat menuliskan pengalamannya ketika bersama-sama dengan Sang Guru. Demikian juga dengan kita. Kita banyak mengalami pengalaman-pengalaman dengan Allah. Kita mengalami peristiwa ini, itu. Dan mungkin di sana kita mengalami pertolongan Tuhan dalam jenis ini, jenis itu. Tapi suatu ketika Bapak Ibu Saudara, mungkin suatu peristiwa lain bisa memudarkan peristiwa di mana Tuhan pernah tolong kita. Tapi ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang akan mengingatkan kita bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Allah
itu kemudian akan menumbuhkan iman kita, akan menumbuhkan pemahaman kita di dalam kebenaran yang Allah kehendaki. Dia adalah roh yang menolong kita untuk memahami, melakukan, dan mengingat segala yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Dia menolong untuk kita tidak kehilangan memori terhadap pengalaman iman, sehingga kita dapat mewariskannya. Dia adalah roh yang menolong kita untuk memahami bagaimana saya harus bertindak. Kita bisa memahami dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah pentingnya bagaimana orang percaya harus hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Selain untuk menjadi tanda dan selain untuk menolong kita bertumbuh, berproses di dalam kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa orang percaya harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus? Kita baca masih di dalam Injil Yohanes, namun kita maju ke pasalnya yang ke-16, ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita baca, dia datang gitu, roh kebenaran itu datang, dia menuntun kita dan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saya ingin untuk kita nggak memiliki kekeliruan dalam memahami kalimat di mana ia akan memberitakan kepadamu apa yang ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu bukan berarti kemudian orang percaya, Roh Kudus diam di dalam dirinya, diberitakan hal-hal yang akan datang. Oh, langsung kita jadi sakti. Wow, ketemu orang. Tunggu Pak. Oh, besok Bapak mengalami ini Pak. Besok Bapak mengalami ini. Ketemu orang lain lagi. Masa depannya suram. Ketemu orang lain lagi. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak diberikan Roh Kudus diam di dalam kita untuk kita buka praktek paranormal. Hal-hal yang akan datang, yang diberikan oleh Roh Allah itu kepada kita, bukan berbicara bagaimana kita mengetahui masa depan secara gamblang dan kemudian kita bisa mengatakan besok terjadi ini, besok terjadi itu, besoknya lagi ini, besoknya lagi itu. Dan kemudian kita bisa memprediksi segala sesuatu yang ada di depan. Dan kita jadi orang yang kayak sakti gitu. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Hari di mana Yesus mengatakan firman ini kepada muridnya adalah hari di mana Yesus belum mati, disalib, bangkit, kemudian naik. Itu belum terjadi. Dan kita ketahui bersama, setelah Yesus mati disalib, dikuburkan, bangkit, sebelum dia naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada muridnya apa? Dia berpesan bahwa ada amanat agung, ada misi gereja yang harus dituntaskan oleh orang percaya. Yaitu apa? Membawa kabar damai sejahtera, membawa kabar sukacita, membawa kabar baik, di mana akhirnya dunia dapat melihat dan memuliakan Bapa. Dan setelah misi itu diseberangkan, Yesus berkata,
ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Inilah yang dimaksudkan di mana ketika roh yang dikirim dan akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ketika roh itu datang, menuntun kita, memberdayakan kita. Roh itu akan memberitahu kita, akan memimpin kita bagaimana kita menuntaskan misi kerajaan Allah di muka bumi. Bukan bagaimana membaca dan meramal apa yang terjadi pada dirinya. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Memang ada orang-orang tertentu, situasi tertentu dalam karya pemberdayaan Roh Kudus. Memang ada orang-orang yang kemudian dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu pesan, untuk memberitakan suatu pesan, atau untuk memimpin supaya mengantisipasi hal ini, hal itu. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, itu karunia khusus untuk orang tertentu dan bukan berarti itu berlaku secara universal. Sesuai dengan karunia yang diberikan, orang itu akan diberdayakan oleh Allah. Tetapi kebenaran ini disampaikan oleh Yesus kepada seluruh muridnya. Dan saat ini kebenaran ini berlaku untuk kita semua. Amin. Lah kalau ini berlaku untuk kita semua, ya masa kemudian kita ini semuanya seperti yang tadi saya katakan itu? Enggak. Tapi di mana kita semua yang sama-sama orang percaya, yang sama-sama adalah gereja, tempat di mana roh Allah itu berdiam, kita adalah penerus misi kerajaan Allah. Dan roh itu yang akan menuntun kita bagaimana kita bermisi. Bagaimana kemudian gereja menjadi dampak. Bagaimana kemudian gereja bisa menjadi berkat. Bagaimana kemudian gereja bisa mendatangkan damai sejahtera. Sehingga orang bisa melihat ada kasih Allah di sana dan Tuhan dipermuliakan. Contoh gampangnya. Dalam kondisi yang kayak gini, ya cobalah. Kalau kita ini sebagai gereja, orang yang dikatakan seharusnya membawa damai sejahtera sehingga memuliakan Bapa. Orang yang bersinggungan dengan kita kemudian juga memuliakan Bapa. Ya kalau kita terima pesan gitu ya, buka HP, sret. Ya coba kalau kita mau forward, meneruskan kayak gitu-gitu itu, disaring dulu. Apakah ini berita ya benar apa enggak? Ya tujuannya apa? Jangan sampai kita sebar kabar-kabar yang bohong. Jangan sampai kita sebar kabar-kabar yang semakin memperkeruh keadaan. Jangan sampai kita membagi kabar-kabar yang kebenarannya enggak teruji. Atau kemudian justru menimbulkan kepanikan, kegusaran, ketakutan. Kita enggak lagi jadi dampak baik Bapak Ibu Saudara. Kita justru memperkeruh keadaan. Dan apakah itu misi keberadaan kita di dunia? Akhirnya melalui setiap pesan yang kita kirim, orang bukannya damai sejahtera, orang bukannya imannya dibangun, orang bukannya dikuatkan dalam situasi sukar. Orang malah, wih kok gitu ya, aduh gimana ini. Wih kok gini ya, waduh kalau gitu nanti gimana, kalau gitu aduh. Orang tambah pusing, orang tambah takut. Salah satu hal lain yang bisa kita usahakan, belajar dari hal yang sederhana. Dalam situasi seperti ini, saya lihat di berita-berita kemudian ada lembaga-lembaga, ada pribadi-pribadi yang kemudian memberikan bantuan-bantuan. Di Bali, saya dengar ada sekelompok kaum muda yang mengumpulkan dana, kemudian mengumpulkan 1.000 masker, dibagikan gratis kepada petugas-petugas keamanan di sana. Kepada petugas-petugas yang menjaga setiap tempat, mungkin menjaga daerah-daerah tertentu, mereka bagikan gratis. Dampak
positif, damai sejahtera. Mereka merasa tertolong, mereka merasa terbantu. Suatu kebaikan sedang kita berikan. Mereka melihat kasih dan memuliakan Allah. Hal-hal baik apa lagi yang dapat kita kerjakan dalam situasi seperti ini? Mari kita mulai untuk melatih diri kita. Melatih diri kita melihat apa yang dibutuhkan dunia dan kita menjawab kebutuhan itu. Kita belajar untuk membiarkan, mengizinkan Roh Tuhan, Roh Kudus menuntun kita untuk menjadi tahu apa yang akan menjawab kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus melayani di bumi, tidak selalu Yesus datang lalu berkhotbah, mengajar. Enggak. Ada masa-masa di mana Yesus datang bukan untuk duduk dan kemudian mengajar dengan panjang lebar. Tapi misi kerajaan Allah selesai. Tuntas melalui kehadiran Yesus. Itu sebabnya di kayu salib dikatakan selesai, sudah selesai. Semuanya genap, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus kerjakan bagi dunia dalam rangka memenuhi misi kerajaan Allah. Dia hadir dan menjawab kebutuhan. Dia menyentuh bagian yang dibutuhkan orang. Kemudian dia menjadi berkat, menghadirkan damai sejahtera, memberikan kabar baik di sana. Pesannya apa? Nggak usah khawatir, ada Allah. Ketika kita bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menyampaikan kasih, di sana orang melihat bahwa ada pengharapan, di sana orang melihat ada kasih. Sedikit banyak orang-orang yang mungkin mulai kehilangan pengharapan, mungkin mulai capek, mereka lihat masih ada harapan. Dan saat itulah kabar baik, kabar sukacita, kabar kerajaan Allah terberitakan dan Allah sedang dipermuliakan. Mari dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jangan kita sekali-kali meragukan pimpinan dan penyertaan Allah. Jangan kita berpikir bahwa situasi yang sedang kita alami saat ini itu seperti membawa kita jauh dari Allah. Tapi mari kita melihat, kita menyadari bahwa penyertaan Allah, pimpinan Allah itu kekal sampai kesudahan zaman. Mari izinkan roh itu diam dalam diri kita. Menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang kepunyaan Allah. Dan biarkan roh yang diam dalam diri kita itu menuntun kita langkah demi langkah untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Dan mengingatkan kita pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Allah. Itu biar menumbuhkan iman kita. Sehingga akhirnya kualitas hidup kita, kualitas kerohanian kita itu dapat menjadi dampak bagi sekeliling kita. Kita memenuhi misi kerajaan Allah. Mari kita tetap percaya, mari kita tetap membangun iman kita bahwa penyertaan Allah sempurna. Bahwa penyertaan Allah tidak akan pernah berubah sampai kesudahan zaman. Itu sebabnya jadilah pribadi yang senantiasa bertumbuh di dalam roh yang memimpin kita. Sehingga dampak-dampak yang kita berikan adalah dampak-dampak yang membangun. Tuhan memberkati. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang sudah
sudah Engkau mendengarkan bagi kami. Dan bila Roh-Mu akan menyertai setiap pribadi kami Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, amin, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu Roh-Mu ya Tuhan, kami perlu pimpinanmu, kami perlu pengurapan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa kami rindu dan kami perlu akan Roh-Mu ya Tuhan. Kami perlu dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu kami membuka hati di hadapan Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan bila Roh-Mu sendiri yang akan berjalan di depan kami, Roh-Mu yang akan memimpin kehidupan kami, dan Roh-Mu yang akan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Benoni yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan sangat luar biasa. Berkati pribadinya, berkati keluarganya dan juga pelayanannya. Berkati umat-Mu ya Tuhan, dan biarlah umat-Mu boleh berjalan dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
kembali kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita bisa mengadakan ibadah secara online. Dan juga terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan ibadah yang sudah melayani pada pagi hari ini, mulai dari worship leader, para singer, para pemain musik, tim multimedia. Untuk semua kerja kerasnya Tuhan Yesus memberkati, dan tetap jaga kesehatan dan jangan kemana-mana kalau itu tidak diperlukan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi dimanapun Bapak Ibu berada, saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan ibadah bersama-sama sekalipun secara online. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Benoni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk berkat jamahan Tuhan. Dan kami percaya kami akan hidup dalam pimpinan-Mu. Dan pagi hari ini kembali Tuhan, hamba berdoa, memohon kepada Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri akan memimpin dan menyertai, melindungi dan memelihara mereka. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, gangguan kuasa setan ataupun orang-orang yang ingin berbuat jahat. Tuhan akan menghindarkan mereka dari segala sakit penyakit ataupun wabah virus corona ya Tuhan. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ketika mereka di rumah ataupun di luar rumah, ketika mereka berjalan kaki, berkendaraan, ketika mereka beraktivitas. Tuhan turut bekerja, Tuhan memberikan perlindungan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami dengan menaikkan ucapan syukur dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah pada pagi hari ini berkat nikmat damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Berkat kasih sayang, kasih karunia dan berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta berkat persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha tiba, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput salehnya. Kita semua yang percaya dan yakin sudah diberkati Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.